Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita kembali mempelajari buku pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa yang memiliki judul Hukum dalam Perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar atau melihat kata hukum ini, ide apa yang pertama kali yang kita keluarkan di dalam pikiran kita? Atau mungkin saya akan memberikan ilustrasi. Contohnya, kita melanggar atau menerobos lampu merah, lalu kita diciduk oleh polisi dan polisi menilang kita, lalu datanglah surat penilangan itu kepada kita dan kita disuruh untuk datang ke pengadilan. Mungkin kita untuk melakukan penebusan, lalu kita membuat sebuah perjanjian kepada polisi itu. Baik Pak, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya akan menjadi pengendara yang tertib akan lalu lintas yang sudah diterapkan. Atau mungkin kita sudah membuat perjanjian dengan kedua orang tua kita, lalu perjanjian itu kita langgar. Kita langgar perjanjian itu, lalu orang tua menghukum kita. Oleh karena kita melanggar perjanjian itu, timbullah kita melakukan perjanjian lagi. Oke, Pak, Ma, saya tidak akan melakukan kesalahan ini kembali. Mohon ampuni saya. Jadi, apa yang dimaksud hukum dalam perjanjian di hari Selasa ini? Jikalau kita membaca seluruhnya di pelajaran hari ini membahas mengenai Allah menyediakan petunjuk-petunjuk bagi orang Israel. Sebelum daripada kita mengerti arti dari kata hukum ini, saya mengundang kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami akan mempelajari sebagian daripada buku pelajaran sekolah sahabatmu ini di hari Selasa. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita di hari Selasa menjelaskan bahwa Torah diambil dari kata bahasa Ibrani yang jikalau diterjemahkan yang memiliki arti yaitu hukum Taurat dalam kitab suci kita. Berarti yang memiliki arti maksudnya ajaran atau instruksi. Istilah ini dapat digunakan merujuk kepada petunjuk-petunjuk Allah sebagai moral, sipil, sosial, atau agama. Dan itu menggambarkan semua nasihat bijaksana yang dengan penuh kasih Allah berikan kepada umatnya, agar mereka dapat dan juga agar kita dapat mengalami kehidupan yang berlimpah secara fisik dan rohani. Dan di sini tidak heran, pemazmur seringkali menyebut berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat dan merenungkannya siang dan malam, yang terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 2. Jadi di sini dijelaskan bahwa hukum Tuhan berarti petunjuk-petunjuk Allah secara sipil, moral, dan agama. Dan itu merupakan nasihat yang bijaksana Bapak Ibu. Dan dengan kasihnya diberikan kepada manusia, agar manusia dalam hidup dalam kelimpahan baik fisik maupun rohani. Jadi hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Israel melalui Musa begitu luas cakupannya, menyentuh semua bagian dan aspek kehidupan Israel. Dan tujuan hukum Taurat ini diberikan bukan untuk membatasi
hidup manusia sehingga menjadi susah. Namun, hukum Taurat ini diberikan justru agar baik keadaan manusia itu. Hukum Taurat ini diberikan kepada manusia karena manusia sekarang masuk dalam kehidupan baru, yaitu pasangan dari perjanjian Allah yang dibuatnya. Hukum Taurat menjadi kehendak Allah bagi manusia. Israel sebagai pasangan perjanjian Allah tidak bisa mengikuti cara hidup bangsa-bangsa lain berdasarkan hukum alam, aturan-aturan sosial atau politik dan lain-lain. Jadi fungsi hukum dalam perjanjian adalah menyediakan petunjuk untuk kehidupan baru. Ini gunanya untuk menjaga keakraban hubungan kita dengan Allah, Bapak Ibu. Jadi tujuan Allah menciptakan hukum Taurat bukan untuk mengekang umatnya, melainkan untuk membuat kehidupan kita jauh lebih baik, supaya kita menjadi umat yang berdisiplin. Dan di sini dikatakan mereka dapat terus menjadi umat kudus Allah, kerajaan imam, harta kesayangan Tuhan melalui penurutan tanpa kompromi pada kehendak yang dinyatakan Allah. Intinya, hukum Taurat yang Tuhan berikan justru untuk kebaikan dan keuntungan manusia. Jangan disalahpahamkan Bapak Ibu saudara-saudariku. Hukum Taurat yang Tuhan berikan justru untuk kebaikan dan keuntungan manusia. Allah tidak membatasi manusia, tetapi justru memberikan sukacita kepada manusia untuk menjalani hidup dalam perjanjian Allah yang dibuatnya. Jadi pelajaran yang sangat bagus Bapak Ibu pada hari Selasa ini yang membahas mengenai hukum dalam perjanjian. Mungkin kalau kita dihukum oleh kedua orang tua kita atau mungkin kita dihukum oleh guru kita pasti merasa murung. Karena apa? Karena kita melanggar akan hukum itu. Tetapi bagaimana jikalau kita melanggar akan hukum Tuhan, hukum Taurat yang sudah diberikan? Apakah kita akan merasakan hal yang sama? Ingat, Bapak Ibu, tujuan Tuhan untuk memberikan hukum Taurat ini ialah, sekali lagi saya ingatkan, tujuannya hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada kita ialah untuk kebaikan dan keuntungan bagi manusia. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai putus hubungan dengan Allah oleh karena kita merasa terkekang akan hukum-hukum yang sudah Allah perintahkan. Semoga pelajaran hari Selasa ini boleh membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita untuk menuruti segala perintah-perintah atau hukum-hukum Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.